sekalian, hari ini kita masih belajar online dikarenakan pandemi masih berlanjut, dan kita semua berharap mudah-mudahan pandemi ini segera mereda. Juga kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah secepatnya mengangkat balai ini agar kita semua bisa kembali melaksanakan tatap muka di madrasah kita tercinta. Dan Bapak ingatkan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mengkonsumsi vitamin, jangan lupa pakai masker dan jaga jarak. Juga jangan lupa cuci tangan pakai air yang mengalir. Baiklah, untuk materi sejarah kebudayaan Islam pertemuan kedua, kalian bisa benar-benar menyimak dan silakan catat apa yang nanti disampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tafadhol. Misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam (SKI). Pertemuan kedua. Oleh Yusuf Maulana Ibrahim SPDI. Permulaan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah. Ketika usia beliau genap 40 tahun, ketika berada di Gua Hiro, sebuah gua di Jabal Nur. Tanda pengangkatan Nabi dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya wahyu pertama ini dinamakan Nuzulul Quran. Kemudian turun wahyu kedua, Surat Al-Mudassir ayat 1-7, yaitu perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi, dan berkaitan pula dengan Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun perintah dakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Selama 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu sebanyak 4.726 ayat yang meliputi 89 surat dan kemudian disebut surat Makkiyah. Prioritas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Yang pertama, mengajarkan ketauhidan, yakni mengajarkan bahwa Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak ada lagi Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Yang kedua, kondisi masyarakat Makkah yang menyembah berhala. Pada waktu itu, masyarakat Makkah banyak yang menyembah berhala, sehingga Nabi Muhammad SAW mengajak masyarakat Makkah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menegaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, bahwa pada hari nanti akan ada suatu hari di mana dunia ini akan rusak, dunia ini akan binasa, dan itulah disebut dengan hari kiamat. Semua orang akan mati dan akan ada pembalasan untuk amal-amal perbuatan yang sudah dilakukan di dunia ini. Kemudian yang keempat, merubah perilaku masyarakat jahiliyah, yang pada waktu itu masyarakat jahiliyah sangat bodoh. Artinya bodoh dari keimanan, sehingga mereka banyak melakukan kejahatan-kejahatan, mereka banyak melakukan kesalahan-kesalahan, sehingga mereka disebut jahiliyah. Dan Nabi Muhammad SAW diutus untuk merubah sikap kebiasaan masyarakat jahiliyah, seperti mengajak masyarakat jahiliyah agar tidak lagi melakukan kejahatan-kejahatan seperti mabuk, berzina, merampok, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, yaitu menyetarakan hak asasi manusia seperti wanita yang pada waktu itu sangat rendah di kalangan kafir Quraisy. Selanjutnya, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada umumnya, orang kafir Quraisy tidak senang menerima kehadiran agama Islam. Sehingga ada beberapa faktor yang menyebabkan kafir Quraisy menolak keras ajaran Islam.
yaitu satu, ketakutan kehilangan kekuasaan karena mereka sangat berkuasa di Jazirah Arab sehingga mereka sangat takut kehilangan kekuasaannya. Yang kedua, hilangnya status sosial karena agama Islam tidak memandang status sosial, mana yang kaya dan mana yang miskin, mana pejabat dan mana rakyat, semuanya sama di hadapan Allah kecuali iman dan takwanya. Kemudian hilangnya perdagangan patung karena masyarakat Mekah pada waktu itu menyembah patung atau berhala seperti Lata, Uzza dan Mana, dan itu dipandang sebagai suatu ladang bisnis bagi mereka, bisnis yang sangat menguntungkan. Mereka takut hilang perdagangan patung ini karena orang-orang sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tantangan dan rintangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW selama berdakwah, penghinaan, ancaman dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Banyak orang-orang Makkah, pengikut-pengikut jahiliyah yang pada waktu itu menghina Nabi, mengancam Nabi dan menyiksa terhadap Rasulullah SAW. Yang paling utama adalah Abu Jahal. Selain itu, penghinaan dan ancaman, juga siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW seperti Bilal bin Rabah yang dijemur di bawah terik matahari, dilempari dengan batu dan ditindih perutnya dengan batu yang besar, dan banyak lagi sahabat-sahabat atau pengikut Nabi yang disiksa pada waktu itu. Kemudian bujukan harta, kedudukan dan wanita seperti yang dilakukan Utbah untuk membujuk Nabi SAW untuk tidak berdakwah dan berjanji akan memberikan harta, kedudukan dan wanita. Kemudian membujuk Nabi untuk bertukar sembahan, membujuk dan memprovokasi Abu Thalib, menghasut masyarakat Makkah, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib, mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran Islam agar mereka semuanya tidak menerima ketika Islam datang ke negara-negara tersebut. Modal kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW, yang pertama sabar karena Nabi orang yang sabar. Ketika menghadapi halangan, rintangan dan gangguan, beliau sabar dalam hal apapun. Kemudian kegigihan dan keuletan Nabi SAW ketika berdakwah menyebarkan agama Islam sangatlah kokoh. Kemudian berakidah yang benar dan kuat, akhlaknya yang terpuji dan menjauhi kemungkaran, sehingga Nabi banyak dipuji oleh banyak orang dan banyak orang-orang kafir yang ikut pada agama Islam. Kemudian kesetaraan derajat, semua orang setara derajatnya di hadapan Allah. Tidak ada yang putih, tidak ada yang hitam, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada pejabat, tidak ada rakyat jelata. Semuanya sama di hadapan Allah karena yang membedakannya hanyalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah materi SKI yang sudah kita bahas bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat dan juga menjadi sebuah ilmu pengetahuan baru untuk kita semua. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.